Era digital kini menjadi bagian dari keseharian kita. Di setiap aspek kehidupan, ketergantungan kita akan teknologi informasi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Digital kini sudah merambah di kehidupan masyarakat kota dan kabupaten. Mulai dari layanan kesehatan, administrasi perkantoran, pendidikan, promosi wisata, hingga pemasaran produk semua dilakukan dalam basis internet. Dampaknya yang besar dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan menjadi fenomena baru, sehingga Indonesia pun menargetkan program Indonesia Digital Society. Bahkan, untuk menghargai jerih payah pelaku pembangunan digital di wilayah Indonesia, terbentuklah penghargaan Indonesia Digital Society Award atau IDSA. Sebagai pengakuan dan apresiasi teriringi atas pelaku yang mengambil manfaat dan memasyarakatkan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. IDSA sebagai ajang istimewa yang mengedukasikan dan menginspirasi ini perlu disampaikan kepada khalayak masyarakat Indonesia sebagai referensi, pengetahuan, tambahan wawasan, hingga mampu mewujudkan inovasi baru dalam dunia digital. IDSA juga merupakan bentuk penghargaan untuk pemerintah kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia dalam kaitannya untuk penerapan dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Penghargaan yang kini menginjak tahun kedua ini diberikan berdasarkan hasil riset Mark Plus Insight kepada beberapa pihak, yaitu pemerintah kota maupun kabupaten, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, perusahaan atau UKM swasta hingga masyarakat. Ajang ini sekaligus untuk merangsang putra-putri bangsa untuk semakin berkarya dalam dunia digital dan mewujudkan Indonesia Digital Society. Halo pemirsa, apa kabar? Saya Tantri Murdopo, inilah Dunia Dalam Genggamanmu. Kita akan membahas mengenai Indonesia Digital Society Award atau IDSA, sebuah ajang penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan juga sebuah komunitas publik di seluruh Indonesia yang kemudian menerapkan pembangunan teknologi khususnya informasi dan komunikasi di wilayahnya. Saya sudah bersama dengan Pak J.Q. Musri di sebelah kanan saya, Chief Operating Officer dan juga Senior Vice President Mark Plus Inc. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Dan juga ada Pak Muhammad Awaludin, Direktur Enterprise dan Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Dan juga ada Ibu Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya. Ibu Risma, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. IDSA, Indonesia Digital Society Award. Tahun ini adalah penyelenggaraan yang kedua. Saya akan ke Pak Awaludin terlebih dahulu. Menarik kalau kemudian ditanyakan kenapa harus menjalankan program seperti ini? Telkom Indonesia sejak tahun 2012 meluncurkan satu flagship yang disebut dengan Indonesia Digital Network. Jadi kita menyingkatnya IDN. Dan kita punya program pada tahun 2015 terjadi sebuah proses digitalisasi infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Indonesia yang dimotori oleh Telkom Indonesia. Dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang berbasis digital itu tidak hanya cukup hanya dengan membangun infrastrukturnya semata, tetapi kita juga perlu mendorong satu investasi sosial dari Telkom Indonesia dalam bentuk mendorong komunitas pemerintah daerah dan juga komunitas publik untuk memahami satu konsep tentang digital society. Menarik karena ini sudah penyelenggaraan yang tahun yang kedua, tapi kemudian dari informasi yang saya dapatkan, kalau dulu kategorinya hanya pemerintah daerah dan komunitas publik, tahun ini lebih spesifik, dibagi menjadi kota dan juga kabupaten. Kenapa harus seperti itu Pak Jeki? Ya karena kita tahu bahwa 2015 kita akan menghadapi ASEAN Economic Community kan. Jadi peran mereka untuk kompetitif Indonesia itu sangat penting sekali dan kita perlu mengapresiasi kota-kota, kabupaten-kabupaten yang sudah melaksanakan itu dan bisa jadi pencontohan buat yang lainnya. Dan ini penting sekali supaya masyarakat sama pemerintah juga bisa berfungsi jalan dengan lebih efisien, lebih efektif. Bu Risma, apa yang bisa dibagi untuk pemirsa?
Jadi yang pertama kita bekerja lebih efektif ya, lebih efisien karena kemudian kita contohnya banyak sekali penghematan, bukan hanya sisi uang yang bisa kita hemat, tapi juga waktu, dari sisi waktu karena kecepatan itu. Kemudian hemat lagi dengan menggunakan teknologi informasi, masyarakat tidak perlu harus ketemu langsung sehingga kita mengurangi kos biaya transport dan sebagainya. Seberapa banyak sih Bu penghematan yang bisa dilakukan oleh Surabaya? Jadi rata-rata per tahun sampai 20-30%. Bagaimana menyiapkan masyarakat Surabaya? Tergantung misalkan kalau untuk proyek gitu ya, kita training seluruh pengguna usernya daripada proyek itu. Jadi kita punya namanya di Surabaya, namanya Broadband Learning Center. Itu masyarakat bisa tanya di situ bagaimana misalkan proses perizinan, bagaimana mengurus KTP, bagaimana kemudian ke puskesmas dan sebagainya. Apa yang bisa kita pelajari dari Surabaya? Jadi ada satu hal yang mungkin menjadi satu referensi buat kita. Kota itu maju tergantung CEO-nya, tergantung wali kotanya. Termasuk juga implementasi IT atau implementasi di dalam pemahaman teknologi informasi untuk warganya. Kalau CEO-nya memang sudah menetapkan itu menjadi sebuah kebijakan atau policy yang harus diikuti oleh jajaran pemerintahan daerahnya dan warganya, itu pasti jalan. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dunia Dalam Genggamanmu. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia Dalam Genggamanmu. Hari ini yang ke 1.000. 1.000? Kita yang ke 3.000. Kita yang ke 12.000, Pak. 21.000. Menuju 100.000 sekolah terkoneksi Wi-Fi di seluruh Indonesia. Mahakarya Telkom Indonesia untuk pendidikan Indonesia. IndiSchool. Sekolah aku sudah pakai IndiSchool. Sekolah kamu? Obsesi lihat langsung bintang idolamu beraksi di lapangan hijau? Kenapa enggak? Jadilah salah satu dari 11 pemenang yang bakal nonton partai final FIFA World Cup 2014 di Brasil sama IndiHome dan Speedy Instant. Dunia dalam genggamanmu. Inilah satu Nusantara, Telkom Indonesia. Indonesia, kebanggaan bersama milik kita. Dunia dalam genggamanmu. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia Dalam Genggamanmu. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan industri, juga pusat pendidikan untuk kawasan bagian timur serta kota wisata, Surabaya terus berbenah diri dari waktu ke waktu. Menyambut Milenium 2015, Surabaya terus membangun kotanya yang semakin asri dengan kehadiran taman dan ruang publik yang nyaman bagi warganya. Bahkan kini area publik tersebut dilengkapi dengan pelayanan digital untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Digital Society. Kami sudah membangun beberapa aplikasi sebagaimana yang telah kita paparkan itu, di mana di situ ada infrastruktur yang juga sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan itu bisa sampai ke masyarakat lebih cepat, transparan, dan lebih mudah bagi mereka. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya dalam menjawab tantangan Indonesia Digital Society, PT Telkom Indonesia terpanggil untuk menjadi motivator dan pendukung struktur kerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia. PT Telkom diharapkan mampu menjadi pelopor keterhubungan digital di seluruh Indonesia, termasuk pengembangannya di kota Surabaya. Untuk mendukung masyarakat Surabaya agar
tidak buta internet, ada beberapa item yang sudah diberikan dukungan oleh Telkom kepada masyarakat Surabaya. Yang pertama adalah program IndiSchool, di mana Telkom memberikan fasilitas akses internet di hampir 3.000 sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA, dan termasuk perguruan tinggi di seluruh Surabaya. Yang kedua adalah IndiGov, di mana Telkom memberikan dukungan kepada hampir 11.000 RT RW di Surabaya untuk dapat menggunakan akses internet. Di samping itu, Telkom juga memberikan fasilitas di layanan-layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Kenyataannya saat ini Surabaya sudah beralih rupa menjadi kota metropolis lengkap dengan sistem digital baik untuk kinerja pemerintahan maupun pelayanan terhadap masyarakat. Dampaknya diakui sebagian warganya yang kini mampu memanfaatkan keberadaan internet dan sistem wifi yang bisa diakses di 90% wilayah kota Surabaya. Sangat membantu sih kalau misalnya lagi ngerjain tugas gini, tadi juga pakai, terus untuk buat nyari-nyari informasi, membantu untuk ngerjakan tugas sekolah gitu. Memilih magazine karena bisa ditampil selain visual, dia bisa nampilin video atau audio. Jangkauan ini memang sengaja tidak terbatas agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal demi kemajuan dan pencapaian target Surabaya sebagai kota digital society. Indonesia Digital Society itu yang kita perbincangkan. Pak Awaludin, menarik kalau kemudian ditanyakan apa sih sebetulnya menjadi benchmark kalau ketika istilahnya benchmark yang kemudian mendukung penerapan dari ICT? Ya, kalau kita melihat kepada pertanyaan apa yang menjadi benchmark untuk implementasi ICT, saya rasa key point-nya dulu adalah ekosistem ya. Jadi kalau kita melihat beberapa benchmark di negara-negara yang sudah maju mengimplementasikan ICT, mungkin kita tidak usah lihat jauh-jauh kawasan Asia Tenggara, Singapura, Malaysia. Mereka punya satu konsep besar yang merupakan master plan pembangunan ICT nasional. Ya. Saya mengambil ekosistem yang cukup bagus, terminologi dari Mark+, yaitu BIG ya, kalau disingkat dibaca BIG gitu. Jadi Business, Industry, dan Government. Jadi memang ini harus terpadu. Menurut saya Surabaya itu benchmarknya Indonesia lah, bahwa bagaimanapun implementasi IT di pemerintah daerah itu, saya menyebutnya ada 3 hal yang menjadi akhirnya satu benefit ya. Yang pertama adalah operating efficiency, tadi Bu Risma menyebut tentang bagaimana efisiensi operasi itu bisa terjadi. Kemudian cost saving ya, penghematan biaya ya Bu ya. Terus yang ketiga adalah Pak Jeki mengangkat terminologi competitiveness. Jadi semakin implementasi IT itu terjadi, level of the competitiveness dari satu daerah saya yakin pasti akan lebih meningkat. Oke, Bu Risma, ini kalau dikatakan benchmark untuk domestik, untuk lokal Indonesia, kalau tadi tahun 2002 juga sebetulnya kan ada penolakan dari masyarakat Surabaya kan. Sekarang sudah di posisi mana untuk Surabaya, Bu Risma? Ya, awal-awal itu memang ada sedikit perlawanan begitu, tapi kemudian setelah tahu manfaatnya, kemudian setelah tahu ternyata menguntungkan sekali karena sangat simpel, kemudian juga kita tidak perlu batasan waktu itu menjadi tidak ada, batasan ruang itu menjadi tidak ada, maka itu akan lebih mudah di sisinya. Apa saja yang bisa dilihat dari Surabaya? Semua, mulai kemacetan, hujan apa enggak, ada genangan enggak di jalan, kemudian sampai bagaimana kondisi taman-taman. Pak Jeki, kalau dilihat dari kemudian penyelenggaraan award-award yang dilakukan oleh sebagai pelaksanaan Mark+ sendiri, Indonesia di posisi mana sih kalau dilihat dari finalisnya, pesertanya, kemudian dan sebagainya? Kita memang agak belakangan nyusulnya setelah Malaysia dan Singapura, tapi saya sih optimis sekali ya dengan adanya Telkom Indonesia ini yang punya komitmen luar biasa, dan saya lihat direksinya sekarang gaspol terus Pak ya. Udah pokoknya gaspol untuk membuat Indonesia makin terconnected ya. Dan juga saya lihat dari masyarakatnya tuh, kalau saya kan juga dari Surabaya kan sama Ibu Risma ya, itu sudah mulai ada kultur baru nih. Kan dulu kan di Surabaya ada istilah ini mangan orang mangan asal ngumpul kan. Sekarang udah agak ganti nih sekarang, mangan orang mangan asal connect. Jadi dia kulturnya ukuran competitiveness adalah productivity dari suatu daerah, dari suatu negara. Tadi efisien, lebih efektif itu ukuran produktivitas, dan ini saya rasa kedepannya akan bisa meningkat lagi, dan tadi yang saya sudah katakan bahwa bisa mendudukkan Indonesia secara agregat
dalam posisi yang lebih kompetitif tidak hanya di ASEAN tapi juga pan-ASEAN, di regional dan sebagainya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dunia Dalam Genggamanmu. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia Dalam Genggamanmu. Hari ini yang ke 1.000. 1.000? Kita yang ke 3.000. Kita yang ke 8.000. Kita yang ke 12.000, Pak. 21.000. Menuju 100.000 sekolah terkoneksi Wi-Fi di seluruh Indonesia. Mahakarya Telkom Indonesia untuk pendidikan Indonesia. IndiSchool. Sekolah aku sudah pakai IndiSchool. Sekolah kamu? Lengkap itu tetap bisa bisnis dari rumah pakai telepon rumah. Lengkap itu uploadnya nggak pakai lelet dengan Speedy. Lengkap itu masih bisa nonton acara TV yang terlewatkan pakai Lucy TV. Bisa di pause, di rewind, bahkan direkam. Lengkap itu bisa download ratusan lagu sepuasnya pakai Melody Online. Lengkap itu tetap bisa ngeliat kondisi rumah pakai Speedy Monitoring. Lengkap itu saat semua yang kita butuhkan ada di dalam rumah. Lengkap dan terhemat. Dunia dalam genggamanmu. Telkom Indonesia mempersembahkan Dunia Dalam Genggamanmu. Pemirsa, Anda kembali dalam Dunia Dalam Genggamanmu. Ini tadi jeda, kemudian kita mulai lagi, tapi Bu Risma tetap dengan alat elektroniknya karena memonitor. Sambil talk show pun juga ternyata bisa ya Bu, tetap monitor kota Surabaya. Apa yang bisa dibagi, apa yang sedang dilakukan oleh warga Surabaya, Bu Risma? Ya, saya hanya mantau kemacetan, kondisi air hujan enggak gitu. Karena kalau hujan saya harus nyampaikan ke pompa, gimana pompanya ada yang rusak enggak gitu kan. Terus kemudian ada genangan enggak di jalan gitu. Saya bisa pantau semua dari kamera ini. Pak Waludin, bagaimana ya caranya kemudian memotivasi atau menularkan hal-hal seperti ini kepada mungkin pemda-pemda lain atau juga komunitas publik yang lain melalui ICT ini? Ya, jadi memang kita masih harus terus mendorong ya melalui edukasi, sosialisasi. Saya rasa kembali ke ajang Indonesia Digital Society Award ini kan ini bagian dari sebuah publikasi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah yang lain bahwa ternyata sudah cukup banyak juga dari 500-an tadi ya Pak Jeki bilang pemerintah daerah di Indonesia ini ternyata tidak semuanya pakai konsep jadul kan sebenarnya. Jadi sudah lebih banyak yang dimodernisasi dengan IT. Salah satu tadi Surabaya, kita cerita banyak tentang Surabaya. Nah ini yang harus terus ditularkan. Belajar dari Surabaya, memang kembali lagi kepada inisiatif dan kebutuhan masyarakat. Nah kami dari Telkom Indonesia akan sangat senang memfasilitasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia karena kita punya komitmen yang sama untuk bagaimana terus membangun kemajuan teknologi informasi di Indonesia khususnya di bidang pemerintah daerah. Pak Jeki sebetulnya menilainya seperti apa sih? Ya, kita bagi ke dua kategori tadi, ada kategori dari pemerintah sama masyarakat umum ya. Nah, dulu kita cuma menjadikan satu yang untuk pemerintah, tapi sekarang kita bagi lagi detail lagi, yaitu kota, kota madya dan kabupaten. Kita seperti itu. Lalu kita lihat juga dari sisi inisiatifnya. Inisiatifnya apa sih untuk ICT di tiap kota atau kabupaten tersebut? Lalu bagaimana leadership-nya? Bagaimana seperti Bu Risma melakukan inisiatif itu untuk jalan, mengedukasi orang, mengedukasi aparatnya, masyarakat dan sebagainya. Lalu dipakai buat apa aja sih itu? Tadi kan sudah ditanya tadi, oh dipakai di rumah sakit, buat kesehatan, buat ini itu, buat layanan publik macam-macam dan sebagainya ya, online dan sebagainya itu usership-nya ya. Dan juga dilihat benefitnya. Ini makin bagus nggak, makin gampang nggak, makin transparan nggak, makin bisa dimonitor. Itu yang kita lihat. Akhirnya keluar semacam ranking, dan ranking ini yang kita bisa bagikan kepada semua orang, pemerintah, baik wali kota di seluruh Indonesia maupun bupati untuk melihat saya itu ada di mana sih posisinya seperti itu.
Kalau kemudian Ibu Risma begitu menggebu-gebu sebagai seorang leader, tapi kemudian di bawahnya tidak siap, kan juga tidak bisa. Waktu itu apa yang dilakukan, Bu Risma? Contohnya misalkan bagaimana kemudian seluruh kepala dinas itu sekarang sudah tidak ada sekat-sekat lagi dengan sistem ini, karena mereka terpaksa untuk mereka bekerja sama. Dan itu yang membuat kemudian, mohon maaf, murah di operasional kami itu karena itu. Nah, kemudian sekat itu yang dihilangkan. Sekat itu hilang sekarang. Pak Jeki, apa yang menarik untuk tahun ini selain kemudian pemerintah dibagi menjadi 2, kota dan kabupaten? Iya, kalau saya lihat sih sekarang meskipun baru kedua kalinya dan memang ada juga pengukuran yang lain yang sudah dilakukan oleh Menkominfo. Saya lihat sih bahwa tiap wali kota, bupati sudah mulai mikirin benar-benar iya ya, ini kayaknya sudah waktunya, sudah mulai lebih melihat ini hal yang serius sekali. Dan saya sih percaya pada tahun-tahun mendatang ini akan lebih banyak peminatnya, banyak mengikuti, maksudnya yang mengembalikan dokumen ya, itu akan lebih banyak lagi, dan hopefully semakin banyak, semakin kompetitif, dan itu akan mendorong semua untuk semakin maju. Kalau award itu kan setahun sekali diberikan, tapi kan jangka panjangnya sebetulnya kan itu hanya trigger aja kan award. Jangka panjangnya kan harapannya ini bisa menjadi hal yang sehari-hari dilakukan oleh setiap Pemda dan juga komunitas publik. Apa yang bisa dibagi oleh Pak Awaludin? Ya, sebenarnya tanpa award pun Telkom Indonesia khususnya ya, kita mendorong bagaimana menjadi sebuah habit pemanfaatan IT ini dalam kehidupan sosial masyarakat. Itulah kenapa Telkom Indonesia lahir dengan konsep Indonesia Digital Society. Jadi ada 3 aspek. Sebenarnya kalau mau lebih lengkap 4 aspek di situ. Aspek yang pertama adalah government sector. Tadi kita cerita banyak tentang bagaimana mengelektronikkan fungsi-fungsi pemerintahan, fungsi-fungsi government. Tadi Bu Risma juga sudah cerita. Yang kedua, kita juga mendorong di private sector. Di private sector, sektor swasta, UMKM, small medium enterprise ya, usaha kecil. Itu cukup besar, komunitasnya sangat banyak. Yang ketiga itu adalah apa yang disebut dengan public sector, tadi private sector, public sector kesehatan, pendidikan itu menjadi fokus. Nah, yang keempat, melalui Indonesia Digital Society programnya Telkom, kita mendorong juga local government initiative. Local government initiative itu sangat besar, sangat banyak. Bu Risma mungkin concern di IT untuk e-government ya, tapi kita ketemu dengan Kepala Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan, bilang Jogja butuh sebuah fasilitas yang bisa didukung oleh Telkom Indonesia dalam bentuk digital kreatif. Kita membangun digital kreatif camp di situ yang disebut dengan Jogja Digital Valley, dan itu spesifik Jogja. Jadi itulah satu konsep local government initiative yang selalu didorong Telkom. Saya rasa ini sangat besar peluangnya bagi siapapun pemerintah daerah dimanapun di Indonesia yang di 500 tadi yang bisa berpartisipasi, dan kita sangat terbuka untuk itu. Bu Risma terima kasih, Pak Awaludin terima kasih, Pak Jeki juga terima kasih. Mari kita sama-sama berkomitmen penuh untuk Indonesia ke depannya. Dan pemirsa, demikian Dunia Dalam Genggamanmu. Jangan kemana-mana karena Metro TV masih akan ada berbagi informasi lainnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.